jadi eh, satu upaya banding itu ya perlu kami sampaikan adalah merupakan hak dari setiap terdakwa ketika misalkan terdakwa itu di dalam putusan tingkat pertama menilai bahwa judes fakti tidak sesuai dengan apa yang menjadi satu keadilan bagi dirinya, kemudian tidak menjadi sebuah kepastian hukum bagi dirinya, dan tidak mempunyai sebuah kemanfaatan bagi dirinya. Itu hal yang biasa ya. Tetapi kemudian secara umum saya tidak mau masuk di dalam apa dalil dari memori banding dari terdakwa Nikita Mirzani, tetapi saya lebih mau berdiskusi tentang soal secara umum ketika upaya-upaya banding yang diajukan oleh terdakwa itu tidak bisa membuktikan tentang persoalan salahnya atau hilafnya judes fakti tingkat pertama dalam penerapan hukum, maka upaya hukum itu akan gagal. Tetapi kalau kemudian terdakwa dalam hal ini mampu eh, membuktikan adanya salahnya penerapan hukum tersebut, kemungkinan besar itu akan berhasil. Tetapi kalau melihat dengan hal-hal yang kita lihat di dalam putusan majelis hakim, sebagaimana 362 perkaranya yang dibacakan 28 Oktober kemarin, kami melihat bahwa persesuaian antara alat bukti ya sebagaimana 184 sudah secara terang benderang yang dipertimbangkan oleh majelis hakim dan kemudian mengambil sebuah putusan menyatakan pembuktiannya secara sah dan meyakinkan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana. Seperti itu. Soal tentang masa harus seperti apa lamanya majelis hakim di pengadilan tinggi untuk memutuskan upaya banding para pihak ya saya sampaikan ini para pihak baik itu penuntut umum maupun terdakwa ya itu tidak ada diatur dalam hukum acara kita ya tetapi seperti biasa ya kalau ini menjadi satu pusat perhatian dan kemudian menjadi satu hal-hal yang harus diperhatikan tentang eh, bagaimana aparat penegak hukum itu bisa mempertontonkan kewenangannya sebagaimana ketentuan hukum normatif, maka tentunya putusan yang di tingkat pengadilan tinggi itu secara umum itu akan lebih cepat dari upaya-upaya banding yang lain. Ya secara umum itu kalau dalam pusat perhatian itu biasanya 3 ke 4 bulan. Ya tetapi perlu kami ingatkan kembali bahwa tentang masa lama terkait putusan dari tingkat banding di pengadilan tinggi tidak ada di hukum acara kita. Ya, ini tergantung nanti eh, majelis hakim di tingkat pengadilan tinggi ya DKI dalam hal ini mampu dengan cermat ya teliti dan mungkin mempersingkat waktu secara efisien agar dapat secepat mungkin membuat sebuah putusan terhadap upaya-upaya banding para pihak ya seperti itu. Ya jadi perlu kami luruskan ya soal waktu itu tidak bisa kita pastikan ya seperti yang saya sampaikan barusan bahwa masalah waktu itu tergantung dari majelis hakim pengadilan tinggi DKI ya bagaimana kemudian secara cermat efisien secara waktu untuk kemudian bisa mengambil keputusan ya seperti itu. Kemudian tapi kalau masuk di dalam hal-hal apa yang menjadi upaya-upaya banding terdakwa Nikita Mirzani maupun Ismail Marzuki, kami tidak bisa menyimpulkan untuk saat ini karena itu akan bisa melampaui kewenangan hakim. Tetapi pada prinsipnya dengan melihat ya putusan majelis hakim tingkat pertama juris fakti dengan nomor perkara 362, kami melihat itu ada satu pembuktian ya persesuaian yang secara terang benderang ya antara pembuktian alat buktinya baik itu alat bukti elektronik, kemudian saksi, lalu kemudian ahli dan alat bukti yang lain. Dan kami pikir bahwa dengan secara terang benderang persesuaian alat bukti tersebut secara umum ya ini pengalaman kami setiap upaya-upaya banding yang dilakukan oleh para terdakwa itu jarang berhasil ya
kemungkinan akan lebih tinggi ancaman hukumannya. Ya. Kemudian ditambah lagi dengan adanya upaya banding dari penuntut umum ya, tentang bagaimana melakukan pembuktian terhadap tindak pidana pencucian uangnya. Ya, dan kalau misalkan nanti Majelis Hakim Pengadilan Tinggi merasa bahwa tindak pidana pencucian uang itu bisa dibuktikan dan layak dibuktikan dalam pertimbangannya, mungkin putusan Hakim Pengadilan Tinggi akan memberikan hukuman yang lebih tinggi dari putusan Majelis Fakti tingkat pertama. Ya, jadi dengan tidak mau masuk dalam wilayah kewenangan hakim, ini berkaca dari pengalaman kami, upaya banding dari penuntut umum itu juga harus diwanti-wanti, ya, karena kalau kami melihat bahwa hal-hal yang disampaikan oleh majelis hakim di judis fakta tingkat pertama itu bisa saja dibantah oleh penuntut umum, seperti itu. Ya, jadi ini kan kembali kepada kewenangan ya. Sebenarnya ini kan kewenangan dari penuntut umum untuk melakukan upaya banding, ya, masuk dalam memori bandingnya ya. Tetapi kalau melihat dari pembuktian-pembuktian di tingkat pertama, ini kan soal satu hal lagi yang belum terbuktikan oleh majelis hakim tentang tindak pidana pencucian uang. Ya, jadi kami berkata dalam satu ini dulu ya. Kami melihat bahwa kemungkinan-kemungkinan tentang penuntut umum bisa ya melakukan bantahan-bantahan tentang pertimbangan majelis hakim tentang tidak membuktikan tindak pidana pencucian uang itu lebih kuat gitu daripada upaya dari terdakwa Nikita Mirzani maupun terdakwa Ismail Marzuki membantah pertimbangan majelis hakim terkait pasal 7B ayat 2 ya. Jadi dua hal ini kan harus menjadi referensi kami. Eh, Pada prinsipnya kami melihat peluang penuntut umum itu lebih tinggi untuk melakukan upaya banding dibandingkan para terdakwa. Jadi kemungkinan ya sudah pasti kalau kemudian nanti penuntut umum bisa membantah tentang apa yang disampaikan majelis hakim tentang tidak pembuktian tindak pidana pencucian uang dibanding upaya banding terdakwa, sudah pasti akan lebih tinggi hukumannya seperti itu. Ya, jadi kalau kemudian di dalam setelah selesainya tahapan upaya banding oleh para pihak, bukan hanya terdakwa saja ya yang bisa melakukan upaya kasasi, penuntut umum juga bisa melakukan upaya kasasi. Nah, ini kan tergantung dari apakah para pihak ini bisa menerima putusan ya majelis hakim tingkat pertama, kemudian melakukan upaya banding di tingkat pengadilan tinggi. Lalu kemudian setelah hasil putusan itu juga di pengadilan tinggi, kalau para pihak juga baik penuntut umum maupun para terdakwa juga merasa kurang puas terhadap putusan dari hakim pengadilan tinggi, maka para pihak bisa ya melakukan upaya-upaya hukum yang lainnya yaitu upaya hukum kasasi. Ya, tetapi ya kembali begini, apakah nantinya ya apakah nantinya putusan majelis hakim di pengadilan tinggi ini bisa atau tidak memuaskan para pihak? Kalau tidak bisa memuaskan para pihak, pasti proses upaya hukum ini akan berlanjut di dalam upaya hukum kasasi. Dan ini akan masa putusannya untuk mencapai ingkrah akan bertambah. Dan kemudian kalaupun nanti sudah ada di dalam putusan kasasi, masih ada ya upaya dari terdakwa untuk melakukan upaya hukum luar biasa yaitu peninjauan kembali ya seperti itu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.